Jadi kebakaran nih di rumah asrama Polsek Serpong. Kebakaran. Depan SMP 1 nih Pak, lokasinya Pak. Saya sama Jinuno di sini Pak. Dari unggahan akun Instagram warga Tangsel, terlihat kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan asrama. Bahkan kebakaran juga merambat ke bangunan lain yang berada di sebelahnya. Sebanyak 10 unit pemadam kebakaran dan 50 personel diterjunkan ke lokasi kebakaran. Warga juga bahu-membahu membantu petugas untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Pemirsa, pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan mahasiswa di gedung DPR pada Rabu siang. Ya, dalam pertemuan itu, mahasiswa yang berasal dari Badan Eksklusif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyampaikan sejumlah aspirasi. Antara lain mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan saat berlangsungnya demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Mahasiswa juga mendesak dugaan makar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo diusut hingga tuntas. Selain itu, mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR yang nilainya dianggap fantastis. Mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR, melakukan transparansi penuh terhadap seluruh pendapat. Ya, polisi kembali menggelar patroli skala besar di Jakarta hari ini. Patroli yang digelar Polda Metro Jaya menyasar jalan-jalan protokol, pusat bisnis, dan objek vital. Puluhan personel polisi dilibatkan dalam patroli kali ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, Ismalia, selamat sore. Seperti apa patroli pada hari ini dan akan berjalan sampai kapan? Ya, selamat sore, Redi dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini dari Polda Metro Jaya melakukan patroli skala besar, yang dimana saat ini saya sedang mengikuti para petugas untuk berpatroli. Dan untuk hari ini patroli dibagi dua regu, yakni akan berjalan di seluruh wilayah Jakarta, dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan. Namun bisa kami sampaikan sedikit untuk rute patroli ini berawal dari Polda Metro Jaya, Fatmawati, Lebak Bulus, Pondok Indah, Arteri Permata Hijau, Tentara Pelajar, Palmerah, Tomang, blok kanan Harmoni, belok kanan Monas, hingga ke Polda Metro Jaya lagi. Untuk di titik selanjutnya ini ada di titik Otista, Matraman, Pramuka arah utara Pelabuhan Gunung Sahari, Keramat Raya, Matraman, Manggarai, Tebet, Pancoran, dan kembali ke Polda Metro Jaya. Reni, untuk patroli skala besar ini memang tadi sudah dipimpin apel, dan tadi jalan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 16.15. Dan untuk patroli kali ini ada sekitar 288 personil dari Brimob dan juga gabungan dari Satgas Keamanan setempat. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, Reni, untuk saat ini anggota dari Brimob ini masih terus menelusuri di daerah Jakarta Selatan dan nantinya akan menuju ke daerah Jakarta Pusat yang memang rawan-rawan titik yang kemarin sempat terjadi kepadatan dan sempat terjadi kericuhan. Dan tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu petugas anggota kepolisian, yang dimana untuk patroli skala besar ini akan terus dilakukan secara humanis, yang nantinya juga akan berbicara dengan sekelompok masyarakat, dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Dan untuk patroli ini juga sekaligus mengamankan kondisi di Jakarta yang saat ini memang sudah kondusif, Reni. Dan sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa Jakarta saat ini juga sudah dalam keadaan kondisi yang baik. Dan ini kami masih terus berjalan menelusuri Jakarta. Saat ini untuk kendaraan yang dipakai oleh anggota kepolisian juga ada beberapa motor dan juga ada mobil di belakang sana dan mobil patroli di depan kami juga.
Dan untuk patroli ini juga masih terus akan dilakukan selama sepekan ke depan. Reni. Atas laporan petugas kembali dan selamat sore. Baik pemirsa, setelah 2 hari bekerja dari rumah atau work from home, para ASN hari ini mulai masuk kantor di Balai Kota DKI Jakarta. Kebijakan WFH dicabut seiring situasi Jakarta yang telah kondusif dan berangsur aman. Ia ditemui usai memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional di halaman Balai Kota. Pramono Anung telah menyempatkan memantau dan mengecek langsung kondisi Jakarta dengan berjalan kaki tanpa pengawalan. Ia juga menyempatkan menemui dan berdialog dengan warga yang menyampaikan optimisme yang tinggi untuk menjaga Jakarta bersama-sama. Dan hal itulah yang membuat kondisi dan situasi Jakarta saat ini bisa dikatakan telah kondusif, aman, dan nyaman. Sementara itu terkait masalah transportasi umum di Jakarta, Pemprov Jakarta menyatakan operasionalnya berangsur kembali normal. Sedangkan untuk proses perbaikan fasilitas transportasi yang rusak ditargetkan selesai pada pekan depan. Tapi intinya adalah dengan jaga Jakarta yang sekarang ini bergema di mana-mana dan terutama di masyarakat, peran serta RT RW tokoh masyarakat di lapisan paling bawah ini membuat kemudian saya meyakini Jakarta sudah normal kembali. Dan untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk di instruksinya itu dicabut maksimum hari ini. Kenapa? Karena kemudian saya melihat kondisi masyarakatnya sudah normal kembali, seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal. Bahkan hari ini saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta, mereka tetap naik transportasi umum, dan upacara yang dilangsungkan pagi ini, pelantikan pagi ini ternyata juga bisa berjalan dengan baik. Ya, seiring situasi yang kondusif pemirsa, aktivitas perdagangan di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat kembali normal pasca unjuk rasa beberapa hari lalu. Pembeli kembali berdatangan di pusat perbelanjaan. Dan berikut informasi jurnalis iNews Aya Nufus dengan juru kamera Iriansyah. Ya pemirsa, pasca demo yang mulai terjadi sejak 25 Agustus 2025 yang terjadi hampir sepekan di Indonesia, khususnya di Jakarta, ini berdampak kepada sejumlah pertokoan di Jakarta. Nah, salah satunya adalah Tamrin City. Namun pagi tadi sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Tamrin City terpantau kondisi ini sudah mulai berangsur normal begitu ya. Artinya banyak pembeli yang sudah mulai berdatangan. Nah, saya penasaran ingin bertanya seperti apa sih situasi pasca demo maupun ketika demo terjadi di Tamrin City. Nah, saya ingin berbincang dengan salah satu pemilik toko yang ada di Tamrin City ini. Selamat siang, halo. Ini saya berbicara dengan siapa? Ibu Ida. Ibu Ida, kemarin kan kita tahu ada demo ya yang mulai terjadi sejak tanggal 25. Seperti apa sih kondisi khususnya di Tamrin City? Agak sedikit berdampak sih ya sebenarnya. Jadi pelanggan mungkin yang awalnya rame kita agak sedikit berkurang sedikit, tapi masih ada kok. Iya. Tapi pada tutup nggak? Nggak, kalau di Tamrin City umumnya kita buka semua kok. Iya. Nah, sekarang kan sudah mulai kondusif begitu ya, tidak ada lagi kerusakan-kerusakan atau mungkin kejadian-kejadian anarkis yang terjadi. Di Tamrin City sendiri gimana, pelanggannya udah mulai balik? Udah mulai, berapa hari ini kita udah mulai, orang daerah juga udah mulai belanja, udah mulai aktif, walaupun agak sedikit menurun aja gitu. Yang kontak untuk mau mungkin pelanggan setianya untuk datang kembali ke toko sudah banyak? Oh, udah banyak. Kebetulan saya juga ada dari Kalimantan, ibunya beliau langsung datang ke sini juga gitu untuk belanja seperti biasa. Tapi sedikit saya penasaran, omsetnya berkurang nggak ketika itu terjadi? Udah pasti menurun sedikit untuk bulan lalu pas demo aja gitu. Selebihnya sih stabil. Iya. Apa nih harapannya Bu ke depannya, mungkin ketika
masyarakat melakukan demo supaya mungkin tidak terjadi hal serupa, apa harapan ke depannya? Ya kalau bisa demo ya nggak apa-apa, aspirasi rakyat. Tapi kalau bisa jangan anarkis aja, karena kan itu bisa mempengaruhi perekonomian kita kan, khususnya UMKM, sektor perdagangan kayak gitu. Kalau bisa lebih kondusif aja kayak gitu. Harapan untuk pelanggan yang mungkin belum tahu kalau Tamrin City aman-aman aja, ada yang ingin disampaikan? Ayo datang dong kemari. Pokoknya kita masih seperti biasa, semua aman-aman kayak gitu. Pokoknya kita koleksinya juga seperti biasa. Jadi nggak ada yang berkurang istilahnya kayak gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, pemirsa, sepertinya di Tamrin City ini memang sudah kembali normal pasca demonstrasi yang terjadi tanggal 25 hingga 28 Agustus 2025, dan juga banyak harapan dari para pedagang agar situasi normal kembali. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta Iriansyah, Aya News melaporkan.